Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Zabila dengan NIM 2502914 dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Adapun latar belakang dari materi akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu pada era kolonialisme Belanda dan Jepang di awal abad ke-20, sistem pendidikan Indonesia didominasi oleh pendidikan elit untuk pribumi terpilih yang bersifat diskriminatif dan bertujuan mempertahankan kekuasaan kolonial, sehingga meninggalkan mayoritas rakyat dalam ketidaktahuan. Hal ini memicu pergerakan nasional di mana tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara, Muhammad Syafi'i, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Rahmah el-Yunusiyah bangkit memperjuangkan pendidikan merdeka, inklusif, dan berbasis nilai lokal serta agama. Mereka mendirikan lembaga pendidikan alternatif yang menekankan emansipasi, nasionalisme, dan pemberdayaan perempuan, menjadi fondasi sistem pendidikan nasional pasca kemerdekaan serta membentuk karakter bangsa Indonesia yang mandiri dan berkeadilan. Tokoh pendidikan yang pertama itu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini lahir dengan nama Raden Mas Soedarmanto pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Beliau dikenal dengan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 sebagai respon terhadap pendidikan kolonial Belanda yang diskriminatif. Dengan prinsip Tutwuri Handayani atau di belakang memberi dorongan, Ing Madya Mangun Karsa atau di tengah membangun kehendak, dan Ing Ngarsa Sung Tulada atau di depan memberi teladan. Pendekatan Ki Hajar Dewantara ini menekankan pendidikan yang membebaskan jiwa anak bangsa, mengintegrasikan budaya Jawa dan nilai-nilai nasionalisme, serta menolak superioritas Barat. Kontribusinya membuat pendidikan menjadi alat perjuangan kemerdekaan, dan ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1959. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kemerdekaan berarti merdeka lahir dan batin masih relevan sampai hari ini, yang memengaruhi sistem pendidikan Indonesia modern yang berbasis karakter dan kemandirian siswa. Pada masa pergerakan nasional, Ki Hajar Dewantara aktif di organisasi seperti Budi Utomo dan Indische Partij, serta menerbitkan majalah Wedaya untuk menyebarkan gagasan pendidikan merdeka. Setelah kemerdekaan, ia menjadi Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia pada tahun 1947 dan merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal Pendidikan. Tokoh yang kedua yaitu Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i ini lahir pada tahun 1901 di Cianjur, Jawa Barat. Ia merupakan tokoh pendidikan Islam yang dikenal sebagai pelopor pendidikan perempuan di Indonesia. Muhammad Syafi'i ini mendirikan sekolah diniyah Islamiyah pada tahun 1923 dan Madrasah Al-Diniyah Al-Islamiyah untuk perempuan yang menjadi cikal bakal pendidikan modern bagi kaum Hawa di tengah masyarakat patriarki saat itu. Sebagai pengikut Muhammadiyah, ia mengintegrasikan ilmu agama dengan pengetahuan umum seperti bahasa Belanda dan matematika, yang menekankan emansipasi perempuan melalui pendidikan untuk membangun generasi Muslim yang cerdas dan mandiri. Kontribusi Syafi'i ini semakin luas saat ia menjadi Direktur Jenderal Pendidikan dan Agama Kementerian Agama Republik Indonesia pasca kemerdekaan.
Ia merancang kurikulum madrasah nasional dan memperjuangkan kesetaraan akses pendidikan bagi perempuan yang saat itu masih minim. Pemikiran Muhammad Syafi'i ini tentang pendidikan sebagai jihad memengaruhi perkembangan pesantren modern dan sistem pendidikan Islam di Indonesia, yang menjadikannya pahlawan pendidikan yang diakui atas dedikasinya membangun karakter bangsa melalui ilmu pengetahuan dan tauhid. Tokoh selanjutnya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir dengan nama Muhammad Darwis pada 1 Agustus 1868 di Kauman, Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan pendiri Muhammadiyah pada tahun 1912. Organisasi Islam modernis terbesar di Indonesia yang merevolusi pendidikan umat. Ia memperkenalkan pendidikan hisab atau hitung dan tarbiyah atau pendidikan akhlak melalui sekolah-sekolah seperti sekolah mu'allimin dan sekolah perempuan pertama di Indonesia pada tahun 1917. Menggabungkan ilmu agama dengan sains modern untuk melawan kemunduran umat akibat kolonialisme. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar atau amar kebijakan larang kemungkaran menjadi dasar gerakannya, menekankan pendidikan sebagai sarana pemurnian Islam dan kemajuan sosial. Pada era pergerakan nasional, Kiai Dahlan membangun jaringan sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan Muhammadiyah yang kini mencapai ribuan unit. Ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1961 atas jasanya dalam membangkitkan kesadaran umat melalui pendidikan inklusif. Warisannya tetap berpengaruh dengan Muhammadiyah, mendidik jutaan siswa dan memformasi tokoh-tokoh nasional, menjadikan pendidikan sebagai fondasi perubahan sosial dan keagamaan di Indonesia. Yang keempat, yaitu Rahmah El-Yunusiyah. Rahmah El-Yunusiyah lahir pada tahun 1900 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia dikenal sebagai ibu pendidikan Minangkabau dan menjadi pelopor pendidikan perempuan di wilayah Minangkabau. Pada tahun 1923, ia mendirikan Sekolah Rahmah, yaitu sekolah pertama untuk perempuan di Sumatera Barat yang mengajarkan membaca, menulis, berhitung, serta keterampilan rumah tangga seperti menjahit dan memasak, sesuai adat matrilineal Minang. Pendidikannya menantang norma patriarki dan kolonial, menekankan pemberdayaan perempuan untuk mandiri secara ekonomi dan sosial, serta menjadi ibu rumah tangga yang berilmu. Kontribusinya meluas dengan mendirikan sekolah-sekolah cabang dan menjadi aktivis perguruan wanita melalui Pasunda Baru dan Wanita Islam. Pasca kemerdekaan, ia terus membina generasi perempuan melalui yayasan pendidikannya. Rahmah El-Yunusiyah ini diakui sebagai pahlawan emansipasi wanita pada tahun 1974. Pemikirannya tentang perempuan berpendidikan adalah kunci kemajuan bangsa yang memengaruhi kebijakan pendidikan perempuan di Indonesia, terutama di Sumatera Barat, dan menjadi inspirasi gerakan kesetaraan gender hingga saat ini. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang dibahas pada kesempatan kali ini mengenai tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia, yaitu keempat tokoh pendidikan yang kita bahas sebelumnya, ini telah meletakkan pijakan kokoh bagi perkembangan pendidikan Indonesia modern melalui inovasi seperti taman siswa, madrasah perempuan, Muhammadiyah, dan sekolah rahmah yang tidak hanya melawan penjajahan intelektual, tetapi juga mempromosikan kesetaraan gender, integrasi ilmu agama, sains, dan pendidikan karakter. Warisan mereka tetap relevan
sampai hari ini dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi, mengingatkan bahwa pendidikan sejati adalah alat pembebasan jiwa bangsa, mendorong generasi muda untuk melanjutkan semangat perjuangan mereka demi Indonesia yang adil, makmur, dan berpendidikan tinggi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.